Kalau kebohongan diulangi berkali-kali dan terus-menerus, lama-lama orang percaya dengan kebohongan. Membuat kita lebih aware, lebih waspada. Iya kan? Jadi kritik itu bagus menurut saya. Tapi kalau suatu program untuk menciptakan kondisi yang tidak rasional, iya kan? Nah, ini harus terus diadakan istilahnya klarifikasi dan penjelasan, iya kan? Umpamanya ada yang dengan keras yakin bahwa matahari tidak terbit dari timur, matahari terbit dari barat. Karena dia ngomong 500 kali, 1000 kali matahari dari barat, jangan-jangan ada sebagian rakyat kita yang percaya matahari terbit dari barat. Itu adalah ilmu propaganda, itu ada di buku semua. Itu keahlian Hitler dan Joseph Goebbels. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itulah tadi apa yang disampaikan oleh Presiden terpilih, Presiden kita saat ini, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Dengan beliau mengatakan berkali-kali dan begitu tegas, ketika hal yang tidak baik, hal kebohongan disuarakan terus-menerus, itu akan menjadi seolah-olah sebuah kebenaran. Dan beliau mengutip juga dari penyampaian pemimpin presiden dari Jerman, yaitu Hitler. Dan ini bisa kita track apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dengan begitu menggebu-gebu. Ini sebuah kode keras, dan ketika Van Baal tidak segera mengaku atau justru melawan dengan cara berbagai macam dalih, ada semacam mengatakan bahwa siapapun yang mengutip, yang mengotak-atik tentang Baalwi itu sebuah konfitnahan. Ini kan kebohongan yang tidak bisa kita biarkan dan harus kita suarakan terus-menerus. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu sudah benar, sudah tepat sekali. Dan saya kira Pak Prabowo sudah tahu apa yang dilakukan oleh Lutfi bin Yahya dengan memalsukan sejarah Nahdlatul Ulama, memalsukan sejarah dari bendera merah putih, dan memasukkan beberapa pahlawan-pahlawan Nusantara seperti Sumodiningrat, KRT Sumodiningrat yang telah dipalsukan di Semarang, dan begitu banyak. Dan beberapa doktrin-doktrin yang disampaikan oleh seperti Rizik, seperti Bahar bin Smith, dan lain sebagainya. Ada yang mereka seolah-olah itu orangnya lembut, padahal juga sama ingin merubah sejarah. Ada yang seolah-olah sedang sok demokrat, sok moderat, seperti novel, seperti Syekh yang di Solo. Dan ada yang seolah-olah kasar seperti Rizik dan Bahar dan bocil yang lainnya. Jadi seperti itu. Dan ini kode keras dari
Prabowo Subianto. Itu sudah jelas sekali. Dan hal ini kita masyarakat harus betul-betul paham, dan kita masyarakat secara luas harus betul-betul teredukasi dengan begitu bahayanya klan Ba'alwi yang menjelma seolah-olah menjadi sosok pemimpin di Nusantara. Padahal jelas mereka datang ke Nusantara adalah dibawa oleh Belanda 1900, dan sekarang mereka sok suci dan menjadi pemimpin. Kapan mereka berjuang di Nusantara, meneteskan darah di Nusantara? Ini merupakan sebuah hal yang sangat berbahaya. Tepat apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo, mengutip perkataan dari Hitler, mengutip dari perkataan dari beberapa pemimpin-pemimpin negara. Karena saya yakin Pak Prabowo ini sangat menjaga keutuhan pribumi. Jadi seperti itu. Dan kita kembali ikuti penyampaian dari Pak Prabowo Subianto. Ini perlu menjadi sebuah gagasan penting. Ini menjadi sebuah edukasi bagi masyarakat, dan kita harus paham apa yang dilakukan oleh para Ba'alwi di Nusantara itu sangat berbahaya. Ingin seolah-olah mereka berjuang di Nusantara, padahal yang berjuang itu adalah para founding father kita, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Samsuri, dan Mbah Abbas Buntu. Jadi seperti itu. Itulah adalah pejuang seperti Raden Ajeng Kartini dan banyak sekali. Kita ikuti penyampaian dari Pak Prabowo Subianto. Kalau kebohongan diulangi berkali-kali dan terus-menerus, lama-lama orang percaya dengan kebohongan. Membuat kita lebih aware, lebih waspada. Iya kan? Jadi kritik itu bagus menurut saya. Tapi kalau suatu program untuk menciptakan kondisi yang tidak rasional, iya kan? Ini harus terus diadakan istilahnya klarifikasi dan penjelasan, iya kan? Umpamanya ada yang dengan keras yakin bahwa matahari tidak terbit dari timur, matahari terbit dari barat. Karena dia ngomong 500 kali, 1000 kali matahari dari barat, jangan-jangan ada sebagian rakyat kita yang percaya matahari terbit dari barat. Itu adalah ilmu propaganda, itu ada di buku semua. Itu keahlian Hitler dan Joseph Goebbels. Kalau kebohongan diulangi berkali-kali dan terus-menerus, lama-lama orang percaya dengan kebohongan. Itu ada di buku The Art of Propaganda, ya kan? Dan itu kita pelajari, semua negara pelajari. Dan itu yang dilakukan, itu namanya psychological warfare, psychological operation, dan itu sering dilakukan untuk mendestabilisasi suatu negara yang tidak disukai oleh negara lain. Saya kira cukup sekian. Hazamallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.